Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ilham Sukma dari Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan nomor stambuk DS 0122008. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu sebagai tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Budi Wirawan, ST.MSI. Materi yang akan saya bawakan berjudul Teori Belajar Humanistik. Teori adalah suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung dan argumentasi. Secara garis besar, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori humanistik ini bermula pada ilmu psikologi yang amat mirip dengan teori kepribadian, sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran formal maupun non-formal, dan cenderung mampu mengatasi kesulitan dalam dunia pendidikan. Agus Supriyono menguraikan bahwa teori merupakan perangkat prinsip-prinsip yang terorganisasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan. Teori dikatakan sebagai hubungan kausalitas dari proposisi-proposisi. Belajar merupakan suatu proses yang ditempuh manusia untuk memperoleh pengetahuan, yakni dari tidak tahu hingga menjadi tahu. Belajar adalah suatu perubahan pada diri individu yang disebabkan oleh pengalaman. Winkel mendefinisikan belajar adalah suatu aktivitas atau mental psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Belajar merupakan suatu aktivitas psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga terjadi perubahan pola pikir dan perilaku yang diakibatkan oleh belajar tersebut. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Cahyo berpendapat bahwa teori belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Ada beberapa perspektif dalam teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan humanistik. Dengan memahami teori belajar, pengajar akan memahami proses terjadinya belajar manusia. Pengajar dalam hal ini, guru mengerti bagaimana seharusnya memberikan stimulasi sehingga peserta didik menyukai belajar. Suyono dan Haryanto menguraikan bahwa model pengolahan informasi merupakan model dalam teori belajar yang mencoba menjelaskan kerja memori manusia yang meliputi 3 macam sistem penyimpanan ingatan, yaitu yang pertama yaitu memori sensori. Suatu sistem mengingat stimuli secara cepat sehingga dapat berlangsung analisis persepsi. Di sini proses berlangsung selama 3-5 detik. Masukan utamanya dari penglihat suara. Yang kedua,
Memori kerja atau working memory merupakan memori jangka pendek atau short term memory. Mampu menyimpan 5-9 informasi dalam waktu sekitar 15-20 detik, sehingga cukup waktu bagi pengolahan informasi. Dalam hal ini, informasi yang diberi kode serta persepsi setiap individu akan menentukan apa yang dalam memori kerja. Yang ketiga, memori jangka panjang atau long term memory berfungsi menyimpan informasi yang sangat besar dalam waktu yang lama. Informasi yang tersimpan di dalamnya dapat bentuk verbal maupun visual. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan ilmu dan penalaran. Tujuan dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia sekitar mereka. Teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka panjang waktu pembelajaran mencapai pemahaman yang diinginkan. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan teori belajar humanistik belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.